ini ya. Jadi AI ini dari eh, tools ke thinking partner. Tadi kan kita udah disebut juga sama Pak Marwan bahwa ya AI ini tools gitu. Nah, tapi gimana nih? Gimana kita melihat perspektif AI ini dari tools lalu kemudian ke thinking partner. Sebelum nanti kita masuk ke eranya AGI gitu ya yang mungkin masih beberapa dekade ke depan. Walaupun sekarang mana saya nonton di YouTube tuh OpenAI itu udah bikin satu apa namanya Stargate Project namanya dia di Texas tuh ya yang dananya itu sekitar 500 miliar US dollar dan itu nanti buat data center dan itu nanti jadi apa namanya untuk pengembangan AGI bisa dari dengan data center yang sangat besar itu bisa mungkin AGI bisa jadi lebih cepat gitu. Tapi kita lihat yang sekarang dulu mungkin ya yang perkembangan yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Nah, tapi saya mau balik dulu. Saya mau balik dulu ke awal sedikit eh, mengenai apa namanya AI ini ada dua pendapat memang. Ada satu yang sifatnya utopia, ya. Nah, satu lagi distopia. Di sini film saya zaman kecil dulu ya. Itu ada namanya film Terminator namanya. Terminator eh, itu apa namanya pertama dirilis itu sekitar tahun 1984 ya. Nah, ini ada Arnold Schwarzenegger yang jadi robot dari masa depan dan kemudian ternyata di masa depan itu bumi sudah diambil alih oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dan manusia itu ditekan gitu. Nah, ini yang disebut namanya distopia. Distopia ketika nanti suatu saat yang namanya ada namanya artificial general intelligence, lalu kemudian AI itu atau mesin itu benar-benar bisa berpikir dan bisa punya rasa seperti manusia, bisa mengambil keputusan dan punya rasa seperti manusia, dia bahkan bisa mengambil alih dunia manusia gitu. Distopia. Ini tergambar dalam film-film science fiction seperti Terminator, kemudian kalau di Netflix itu ada series judulnya 100. Kemudian ada lagi juga misalnya film yang cukup filosofis judulnya The Matrix gitu ya, bahwa manusia tuh hidup di bawah rezim kecerdasan buatan gitu ya. Nah, tapi ada satu lagi namanya Utopia. Utopia. Utopia ini saya ambil cuplikan ada namanya R2D2. R2D2 tuh dia droid dibilangnya ya, droid. Ini film dari tahun 70-an ya, sudah ada di mana robot itu jadi pembantunya manusia gitu. Nah, robot ini sebenarnya dia representasi dari artificial intelligence. Jadi kita nanti akan ketemu sama robot gitu ya, mungkin pembantu kita nanti asisten kita itu robot gitu ya. Eh, dalam film Star Wars robot itu bisa jadi membantu navigasi, jadi pilot pesawat dan seterusnya gitu. Nah, ini distopia gitu, distopia. Kenapa utopia maksud saya? Kenapa dibilangnya utopia? Ya sekarang kita mau mungkin nyewa ART aja mungkin uangnya agak sulit apalagi kita mau beli robot yang buat bantuin kita masak gitu ya. Mungkin kita mendingan masak minta bantuin tetangga daripada robot misalnya gitu. Nah, sehingga ini masih utopia. Nah, memang pertanyaannya adalah dia akan jadi kalau kita bicara utopia dan distopia dia akan jadi sahabat atau jadi ancaman. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Tapi yang jelas dia bukan mitos. Ini sudah benar-benar ada. Bukan lagi di level teori. Eh, tadi kita lihat AGI udah dibikin data center yang sangat-sangat besar itu besarnya apa namanya mungkin hampir satu kelurahan gitu ya sekarang masih lagi dibikin apa namanya Stargate Project gitu ya di Alabama oleh OpenAI itu nanti bisa dengan adanya data center yang paling yang kapasitasnya sangat luas dia bisa mengarah ke yang namanya artificial general intelligence belum lagi nanti kita bicara ada quantum computer gitu ya yang mungkin bisa memproses data lebih cepat gitu. Nah, kita nih gimana sekarang? Nah, mungkin sebelum ke sana ya, saya mau balik lagi ke apa namanya ke masa lalu dulu ya. Dari yang namanya revolusi industri nih. Eh, sebenarnya kan evolusi teknologi ini juga dari dulu terjadi. Ya. eh Perbedaannya adalah kalau revolusi satu, apa namanya revolusi industri satu dari orang pacul-pacul diganti jadi mesin-mesin, jadi traktor gitu ya. Jadi ini mekanisasi, otot. Yang digantikan otot manusia, otot manusia. Kemudian revolusi industri dua jadi lebih massal, ada generator listrik ya, energi massal gitu ya. Nah, industri tiga, revolusi industri tiga itu
apa namanya, otomatisasi, mulai otomatis, gitu ya. Ada komputer, ada spreadsheet gitu ya. Revolusi 4 kita rasain sendiri. Kita rasain sendiri. Misalnya dulu ada namanya penjaga pintu tol, ada penjaga pintu parkir, mungkin sekarang sebagian masih ada. Tapi pelan-pelan digantikan semua oleh sistem elektronik, ini ya, elektronik money ya. Kita tinggal tap, kebuka sendiri pintunya. Nah, lalu gimana? Revolusi Industri 5. Ini kita mungkin masih dalam perjalanan gitu ya, tapi disinilah artificial intelligence itu jadi ini ya, jadi satu hal yang sekarang dibicarakan gitu ya, bagaimana kita menuju ke revolusi industri eh, 5.0. Tapi intinya apa? Dulu, kalau dulu mesin itu di awal itu heboh, dulu mesin memperkuat otot gitu ya. Tapi sekarang AI memperluas nalar, heboh lagi gitu. Tapi manusia baik-baik aja dari revolusi industri 1 sampai dengan sekarang revolusi industri 4, dan bahkan kita menuju yang kelima mungkin itu masih baik-baik aja. Nah, nah, ini kita lihat di sini ya, apa namanya, AI itu sebenarnya udah lama, dari tahun 60-an ya. Itu udah ada robot ya, robot-robot pabrik tapi statis ya. Kemudian ada machine learning mulai di Industri 4 ya sekarang ya, ada algoritma Google dan seterusnya. Dan kemudian sekarang menuju di Industri 5, itu ada generatif AI yang cipta konten eh, baru gitu ya. Jadi sekarang bukan hanya bantu, tapi sebenarnya dia bisa jadi berpikir bersama kita gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling basic. Apakah AI menggantikan manusia? Betul, robot udah menggantikan buruh industri dari tahun 60-an. Tapi tetap perlu ada operator. Imani, ganti penjaga pintu tol. Tapi butuh perancang sistem Imani, perancang sistem tol yang otomatis, pemelihara. Nah, sekarang juga gitu. ChatGPT, iya siapa aja orang bisa bikin artikel sekarang, nggak harus penulis. Tapi gimana kemampuan narasi? Nah, disinilah kita lihat apakah AI menggantikan manusia. Manusianya yang harus apa namanya, bergeser. Kalau ketika ada hal-hal yang sudah tergantikan, maka kita harus bergeser sehingga eh, kita tetap di level yang lebih tinggi gitu ya, tidak tergantikan gitu. Nah, ini kita tadi saya sudah sebut ya, bukan barang baru, sejak tahun 60-an. Tapi masih sifatnya mungkin tahun 1980, tahun 2000 itu masih sistem lingkungan tertutup. Nah, kenapa sekarang heboh gitu ya? Karena kita ngerasain sendiri, orang awam ngerasain. Kalau dulu mungkin 2010, 2020 machine learning gitu ya, Google, algoritma itu kan semuanya pakai artificial intelligence. Jadi bukan karena baru, tapi karena semua kita bisa menggunakan gitu. Nah, salah satu yang kita khawatirkan sekarang adalah halusinasi ya, halusinasi AI ya. Nah, di sini dia bisa ngarang jawaban, saking dia namanya generatif. Itu sifatnya AI sekarang, generatif AI, dia bisa ngarang jawaban. Nah, cuman sekarang udah mulai kayak ChatGPT dulu nggak ada fungsi search, sekarang udah mulai ada fungsi search. Jadi dia jangan ngarang, dan itu harus kita eh, cek lagi informasi yang diberikan, dikoneksikan ke search. Gemini ya, Google tentunya dia terkoneksi dengan search engine gitu ya. Begitu juga yang lain-lain, Grok, kemudian Meta AI, DeepSeek gitu ya. Nah, eh, intinya sama aja kayak kita nge-search biasa di internet itu kan, kita yang pilih-pilih akhirnya. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus kita cross check lagi. Jangan mentah-mentah kita ambil. Nah, ini memang kekhawatiran ada di halusinasi. Jadi ya, AI itu alat, kembali lagi. Dia bukan otoritas ya, dia bukan sumber kebenaran ya. Kemudian tentunya harus ada kurasi, kita harus pilih-pilih, harus ada penyuntingan gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang saya, dosen atau pengajar ya tetap aktor utama dalam proses belajar yang mengarahkan gitu ya. Jadi AI ini bukan berbahaya, tapi kita yang kalau menelan mentah-mentah itu justru bahayanya ada di situ gitu. Nah, jadi ini dia itu alat, bukan otoritas. Tadi kalau dibilang mahasiswa dikit-dikit nyontek AI, bukan otoritas, hati-hati, dia alat gitu ya. Nah, eh, terus gimana dong? Kita dari alat jadi partner berpikir. Nah, ini saya kasih contoh gitu ya.
minta ChatGPT gimana kita brainstorming ya, bantu nulis outline proposal misalnya gitu ya. Nah ini saya kasih contoh sedikit ya bagaimana penggunaan artificial intelligence ya dalam konteks ini. Eh, saya ambil contoh begini ya, misalnya nih. em, saya mau bikin riset atau mahasiswa mau bikin skripsi deh, mau bikin skripsi gitu ya. Kita bisa tanya ke dia, aku lagi mau bikin skripsi nih. Aku mahasiswa ilmu komunikasi dengan kekhususan public relation. Kira-kira apa ya topik skripsi yang pas gitu ya, yang update temanya misalnya gitu. Nah, ini kita bisa. Nah, ini kan dia kasih tahu nih ya topik-topik. Nah, misalnya, oh strategi UMKM di era TikTok, manajemen krisis digital, misalnya gitu. Isu brand yang terseret isu Palestina, misalnya gitu ya. Nah, ini dia kasih di sini, ya di sini. Nah, tapi ini kita thinking partner, kita jangan telan mentah-mentah. Kita pilih misalnya salah satu gitu ya. Kalau aku mau buat penelitian tentang brand yang terseret isu Palestina gimana? Nah, ini kan nanti dia ngasih tahu lagi gitu ya. Dia kasih tahu lagi. Sangat relevan, aktual, oke gitu ya. Eh, Wah, itu ada judul usulan gitu ya. Rumusan masalah. Eh, Teori pendukung. Nah, dia udah kasih teori pendukung. Nah, ini kita harus cari lagi. Misalnya ya, teori pendukung ini dia kasihnya. Nah, kita tanyain, ini teori tentang apa sih? Misalnya kita bicara teori situational crisis theory misalnya gitu ya. Teori tentang apa sih gitu? Eh, Siapa yang mengemukakannya misalnya gitu ya. Tanya lagi gitu ya. Nah, dia kan kemudian sedikit merespon krisis. Nah, ini kita baca, jangan langsung di eh, copy paste gitu ya. Copy paste kita baca dulu. Atau kalau kita bisa juga bilang, oh kayaknya itu nggak cocok ya, mungkin eh, kayaknya nggak cocok deh sama topik yang aku ingin teliti. Aku mau lihat bagaimana media massa me, judging brand yang terkait isu Palestina misalnya gitu. Eh, Nah, kalau menilai, judging, nah framing misalnya gitu ya. Nah, ini apa namanya beberapa cara eh, kita bisa coba brainstorming ya. Kita brainstorming dengan yang namanya artificial intelligence gitu ya, brainstorming. Nah, ini adalah apa namanya kita bisa bilang langkah awal. Dia bilangnya, oh kita pakai framing teori. Nah, gitu ya. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memikai makna gitu. Nah, ini kita bisa tanya lagi, misalnya apa namanya? Kita bilang, oke, seperti apa cara analisanya? Misalnya, aku kasih teks dari media massa. Tentu aku kasih contoh analisanya, misalnya gitu ya. Nah, saya udah ambil nih satu contoh apa namanya satu contoh teks ya, satu contoh teks. Kemudian eh, saya ceritanya saya copy, saya paste ke sini ya contoh teks media massa. Nah, kita kita belajar gimana sih cara 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 melakukan framing. Nah, problem definition, nah, causal interpretation, moral evaluation, treatment recommendation dan apa? Nah, itu empat itu ya, treatment recommendation. Nah, lalu penjabaran teks. Oh, gini caranya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dari mulai kita apa namanya bareng-bareng kita coba eh, mulai dari cari topik gitu ya, sampai kita masuk ke level operasional gitu ya, partner berpikir gitu. Nah, tapi jangan begini nanti ya, jangan nanti kita bilangnya begini sama si ChatGPT ya. Ya, ini saya kasih contoh salah ya, saya kasih contoh salah satu ya. Contoh salahnya begini nih. Misalnya kita bilang begini, oke,
Coba buatkan dari bab 1 sampai bab 3 biar aku langsung sempro gitu. Nah, dibuatin sama dia. Tapi ini contoh yang salah. Ya, ini contoh yang salah. Nah, tuh ya, ada latar belakang semua gitu ya, udah jelas tuh ya. Rumusan masalah ada semua ya. Nah, ini contoh yang salah nih. Nah, ini contoh yang salah tuh ya. Ini contoh yang salah. Nah, apa namanya? Dia bisa aja bikin walaupun itu lihat ini nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu komprehensif akhirnya ya. Dia cuman pendaur ini aja. Kalau untuk kerangka saja boleh ya, kerangka saja supaya kita bisa terbayang gitu ya kerangkanya akan seperti apa. Tapi ini jangan tiba-tiba buatkan gitu ya. Tapi kita jadikan teman untuk namanya brainstorming gitu ya, brainstorming. Jadi dia alat dan alat yang bisa kita ajak untuk melakukan yang namanya brainstorming gitu ya. Kita bisa juga visual presentasi gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya partner berpikir gitu ya. Nah, ini tadi ya kita coba analisis framing ya. Eh, ini sama ya mungkin buat Bapak Ibu dosen saya kira juga bisa diterapkan gitu ya untuk mengembangkan bahan ajar ya dari rencana program studi kita bisa jadikan bahan yang sifatnya naratif sepanjang 1.000 kata ya. Lalu kemudian kita tambahkan evaluasi, kemudian dikompilasi 15 minggu kita bisa gabungkan jadi sebuah buku ajar misalnya gitu. Nah, intinya AI itu adalah eh, cerminan kita. Jadi dia hanya secerdas input. Kita masukin apa, ngasih tahu apa, dia baru sepinter itu aja. Gitu ya. Dia nggak gantikan kita, tapi dia akan menggantikan yang menolak untuk belajar. Dosen, mahasiswa tidak akan tergantikan, tapi yang menolak belajar yang akan tergantikan. Jadi bukan ancaman bagi yang berpikir, tapi justru yang jadi alat penguat bagi yang terus berkembang. Nah, ini terakhir dari saya, jadi AI doesn't replace you, but someone using AI effectively might. AI nggak akan gantikan kita. Tapi kalau ada orang lain yang pakai AI secara efektif, dia bisa gantikan kita. Orang yang gantikan kita. Orang yang pakai AI. Karena itu kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Sekian dari saya, terima kasih banyak.